Shalom, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Natal, kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah menyertai perjalanan kehidupan Ibu Bapak, Saudara dan Saudari dalam merayakan dan mengenang sukacita surgawi kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia pada hari ini. Saya menyampaikan sekaligus permohonan maaf jikalau Bapak dan Ibu ada merasakan kekurang nyamanan dalam menemukan kanal YouTube ini berhubung atas sebuah kejadian yang tidak kita duga, bahwa kanal YouTube yang tiap hari, tiap minggu kita gunakan selama 2 tahun belakangan ini telah diretas atau mungkin juga diblokir oleh orang-orang atau pihak-pihak yang tidak berkenan Injil diberitakan, yang tidak mengharapkan firman Tuhan disampaikan. Maka kita mencoba menggunakan kanal yang baru, dan karena ini memerlukan percepatan supaya bisa pulih seperti sedia kala, mohon kesediaan Bapak dan Ibu saudara-saudari untuk mensubscribe dan membagikannya supaya orang-orang yang dulu sekitar 2.000 sampai 3.000 orang tiap tayang bisa ikut menyaksikan tayangan ini, bisa menemukan kanal ini lebih cepat. Terima kasih, mari kita persiapkan hati untuk menggumuli firman ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Inilah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu apapun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, Injil Yohanes berbeda dari Injil-Injil yang lain cara mengungkapkan kelahiran Yesus. Bahwa Injil yang lain mulai dari Bethlehem, tetapi Injil Yohanes menjelaskan Mesias, kelahiran Yesus Kristus, mulai dari jantung Bapa itu sendiri. Firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu berasal dari Allah, dan Dia adalah Allah. Jadi Ibu Bapak Saudara, kalau pasal 1 ayat 1 Injil Yohanes ini dibuka dengan pada mulanya adalah firman, pertama-tama mau memberi pesan bahwa Dia ada dari segala kekekalan.
Yesus itu yang lahir ke dunia itu ada dari segala kekekalan. Artinya kalau disebut pada mulanya, artinya tidak ada waktu yang Tuhan tidak pernah ada. Jadi kalau Anda punya beban, Anda punya pergumulan, Anda punya rasa sedih, kesal, dan apapun itu, jangan pernah lupa. Oh, tidak ada satu masa, tidak ada satu momen dalam hidup Anda sekalipun yang Tuhan tidak pernah ada. Pada mulanya itu berarti tidak ada waktu yang tanpa keberadaan Tuhan, yang tanpa tergantung pada kemurahan dan kebaikan Tuhan. Lalu disebut pada mulanya adalah firman untuk menekankan bahwa salah satu gelar tertinggi dan yang paling mendalam dari Yesus Kristus mengenai Yesus Kristus itu adalah ketika dia disebut firman. Ibu bapak saudara, firman itu mengumpulkan, menyatukan segala yang pernah dikatakan, diberitakan, dinubuatkan tentang dia mulai dari perjanjian lama. Maka disebut di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu selalu adalah Allah. Logos itu selalu Tuhan. Dia bersama-sama dengan kita, dia datang ke tengah-tengah dunia, tapi dia selalu adalah Tuhan. Jadi dia bukan hanya datang dari Tuhan, dia bersama dengan Tuhan, dan dia adalah Tuhan. Itulah poin kedua. Pertama, siapakah dia yang datang itu? Pertama, dia ada dari segala kekekalan. Dan yang kedua, dia adalah selalu Tuhan. Lalu kemudian kita lihat di penghujung dari ayat ini, di ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Setelah dijelaskan secara lebih rinci dengan pendekatan yang disebut oleh ayat 2, ia pada mulanya bersama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, jadi dia bukan dicipta tapi dia mencipta. Dia tidak diciptakan, ada banyak ilah, Allah, manusia diciptakan oleh manusia. Moga-moga ini tidak membuat kalimat ini tidak membuat kanal ini kembali diblokir. Karena kita tidak sedang membanding-bandingkan agama dengan keyakinan yang lain. Karena tidak terlalu ada manfaatnya dibanding-bandingkan. Karena Tuhan Yesus itu tidak ada bandingannya dengan apapun. Tetapi kalau kita melihat bahwa ada banyak orang yang menciptakan Tuhannya. Apakah itu dengan membuat idenya? Apakah kemudian dia dengan membuat patungnya? Apakah dia dengan membuatkan gambarnya? Dan yang lain-lain sebagainya. Iman kita tidak dan berusaha selalu menghindari untuk menciptakan Tuhan melalui pikiran dan kemampuan kita. Karena kalau kita sudah bisa menggambarkan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu bukan lagi Tuhan, tapi sesuatu yang bisa digenggam dan dirangkul oleh logika dan pikiran kita sendiri. Maka kita tidak bisa senantiasa melogikakan apa maksud Tuhan, apa rancangan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Karena segala sesuatu yang dikaryakan, diciptakan, dirancangkan oleh Allah, kalau dibandingkan dengan nalar dan kemampuan kita, kita hanya setitik kecil dibanding gambar dan rancangan Allah yang maha besar itu. Lalu disebut dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa terang? Karena sesungguhnya tanpa Tuhan dunia benar-benar berada dalam kegelapan. Dunia tergelap adalah apa? Ketika dia tidak mengetahui kemana dan untuk apa dia dicipta. Dunia tergelap ketika dia tidak tahu bahwa Allah itu sudah datang menjadi keselamatan bagi manusia. Maka disitulah ada seorang saksi yang disebut di sini adalah Yohanes. Ini menjadi saksi tapi tidak sekedar penonton. Tetapi dia menjadi aktor yang turut dilibatkan oleh Allah
untuk menjelaskan kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia. Dan kemudian ditutuplah kesaksian ini dalam khotbah ini di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan itulah temanya. Tema Natal kita. Apa maksudnya? Kita mungkin terkhusus katakanlah Anda. Kalau Anda seperti seorang Anda sekarang, tentu Anda memiliki banyak hal. Ada pandangan Anda, ada pikiran Anda, ada asumsi Anda, ada perasaan Anda, ada perhatian Anda, ada sesuatu yang Anda fokuskan dalam diri Anda, ada keinginan Anda, ada kehendak Anda. Tapi semua ini, dari pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan tadi, itu hanya bisa dijelaskan, itu hanya bisa dikenali, diketahui ketika Anda menyampaikannya dalam bentuk kata, bentuk suara, bentuk berita, firman. Maka disebut pada mulanya adalah firman, karena yang paling merangkum dan menjelaskan semua isi hati, kehendak, dan keinginan Allah itu adalah apa? Kata, firman, logos itu sendiri. Sehingga ketika disebut cara terbaik untuk menunjukkan isi hati yang paling indah, yang paling dalam, yang paling mulia dari Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan disebut firman itu telah menjadi manusia. Ada firman yang diberitakan, itulah seperti ini dalam bentuk khotbah. Tapi ada firman yang tampak dan yang kelihatan. Itulah Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Kenapa disebut menjadi manusia? Artinya dia tidak berhenti menjadi Tuhan. Dia tidak berhenti menjadi firman yang kekal. Tetapi kemudian dia mengambil tempat dalam tubuh, dalam daging. Sehingga dia memiliki tubuh manusia, dia memiliki jiwa manusia, dia memiliki roh manusia. Mengapa harus demikian? Karena umat manusia tidak boleh selalu menjadi asing bagi dia. Karena jangankan kita dengan Allah, kita dengan raja saja, kita bisa menjadi seseorang yang asing bagi dia. Karena tingkat kehidupan dan keberadaan kita dengan dia sangat jauh. Sangat jelas disebut bahwa rancanganmu bukan rancanganku. Kehendakmu bukan kehendakku, kata Tuhan. Sejauh langit dari bumi, jauhnya pikiran kita dan kehendak kita dengan dia. Sejauh timur dari barat, jauhnya kita dengan dia. Itu kita tidak bisa hitung dengan mudah. Karena sedemikian jauhnya. Tapi kalau kita terus-menerus berjauhan, kita akan selalu menjadi dia asing bagi kita menjadi asing bagi dia. Maka di situ dia mengambil dan tubuh menjadi manusia. Dia menjadi daging. Sehingga dia bisa mengerti apa yang kita mengerti, merasakan apa yang kita rasakan, dan menghidupi apa yang kita hidupi. Karena kalau misalnya ibu bapak saudara berbicara dengan seorang anak yang masih berumur 1 tahun atau belum 2 tahun, apa yang kita lakukan ya tentu harus mengikuti bahasa dia. Karena kita tidak bisa mengatakan, ya anak mama, kami anak bapak ada urusan berhubung karena ada pekerjaan, bapak izin berangkat ke pelayanan atau ke kantor. Tentu tidak bisa. Kita harus menggunakan bahasa seperti bagaimana anak itu mengerti. Anak mama, anak papa pergi dulu ya. Dengan nada yang mungkin juga tidak hanya susunan kata, nada dan rasa yang kita tawarkan dan hadirkan juga berbeda. Maka disebut di ayat 14 ini, firman itu telah menjadi manusia, sehingga dia dapat disentuh oleh perasaan manusia. Dan yang kedua disebut diam di antara kita. Kenapa tidak disebut hidup di antara kita? Tetapi disebut berdiam. Bahasa yang lebih mudah dimengerti adalah membangun tenda. Sehingga menjadi manusia itu menjadi tenda sementara.
kemah sementara dari Allah. Apa yang dimaksud di sini? Tinggal di dalam tenda. Jadi dia berdiam, artinya tinggal di dalam tenda di antara kita. Siapa yang pernah tinggal dalam tenda dalam tradisi Injil Yohanes? Ada 3 orang. Pertama, yang biasa tinggal di dalam tenda itu bukan Tuhan, tapi pertama-tama adalah gembala. Yang kedua adalah musafir, pendatang. Dan yang ketiga adalah tentara, kapten. Itulah yang tinggal di dalam tenda. Sehingga Allah memilih berdiam di antara kita dengan kata Immanuel, tinggal di tengah-tengah kita dalam tenda. Karena kalau tinggal dalam gedung, rumah misalnya, ya tentu kita bisa terbatas. Coba bayangkan 8 tahun seseorang bertetangga dengan sebelahnya, belum tentu dia hafal nama tetangga itu semua, berapa anaknya dan siapa saja namanya. Oke, mungkin kita tahu nama anak tetangga, kita tahu asal mereka dan nama-nama mereka, tapi tanggal lahirnya, ulang tahunnya tanggal berapa, mungkin kita tidak tahu. Karena apa? 8 tahun kita bertetangga, tapi selalu ada jarak di antara kita. Selalu ada tembok yang memisahkan kita. Lalu mengapa disebut berdiam itu seperti tinggal dalam tenda? Namanya kita dalam sebuah tenda, kita belok kanan dia ada, kita lihat kiri dia ada, karena kita di situ-situ saja. Kita ke belakang dia ada, kita depan dia ada, kita makan kelihatan dia, kita ngobrol kelihatan dia. Jadi jangankan 8 tahun, 8 jam saja kita hafal semua kehidupan dia. Karena kita selalu ada bersama-sama dengan dia. Itulah Natal. Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika besok Anda bekerja, tengok kanan ada Tuhan, tengok kiri ada Tuhan, tengok depan ada Tuhan, tengok belakang ada Tuhan, maka kita tidak akan macam-macam. Kita akan bersungguh-sungguh. Demikian juga di tengah-tengah keluarga. Tidak ada lagi permusuhan. Karena apa? Tidak ada yang tanpa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tidak ada tanpa sang damai sejahtera yang bisa menyentuh perasaan manusiawi kita, sehingga kita tidak harus larut dalam kebencian, kemarahan, dan kekecewaan kita. Maka dia seperti 3 orang yang disebut dalam tenda. Pertama, dia menyerupai gembala yang terus marmahani kita, terus menuntun kita ke air yang tenang, yang sejuk, memberi rumput yang hijau, yang segar. Yang kedua, dia adalah musafir. Dia adalah pendatang. Satu sisi dia adalah tamu yang harus kita hargai, yang harus kita hormati. Tetapi juga dia adalah pendatang, tamu yang membawa kedamaian, bukan peperangan, bukan permusuhan. Dan yang ketiga, dia adalah tentara, kapten bagi keselamatan kita. Karena tanpa dia, kita binasa, tapi dengan dia kita beroleh kehidupan yang kekal. Selamat Natal. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang Maha Baik, bahwa sejauh manapun kami percaya, Engkau jauh lebih awal dari kami percaya. Tidak ada waktu tanpa Engkau. Tidak waktu yang tanpa kehadiran dan keberadaan anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan dia memilih menjadi manusia. Sehingga oleh dia, Engkau boleh menyentuh perasaan jiwa dan hati kami. Engkau boleh tinggal bersama-sama dengan kami di dalam Roh Kudus-Mu saat ini. Sehingga Engkau selalu ada. Dan Engkau selalu menjadi Tuhan atas segenap kehidupan kami. Benar Tuhan, bahwa masa Natal ini, banyak Natal yang sangat komersil, yang berlebih-lebihan, yang dirayakan secara semarak. Tetapi Tuhan, kami juga harus jujur, bahwa suasana seperti sekarang telah banyak membagikan kebenaran, firman kehidupan, karena Allah telah menjadi manusia. Terima kasih Tuhan.
Jadikanlah kami kemah terbaik, sampai kemudian Engkau membawa kami ke rumah yang kekal. Biarlah hati kami menjadi tempat perkemahan-Mu yang paling terbaik. Tempat Engkau berdiam ketika kami bekerja, ketika kami berkarya, terlebih-lebih ketika kami menghadapi sejumlah pergumulan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelangsungan dari kanal ini. Jauhkanlah kiranya dari niat-niat orang yang berhati jahat. Tetapi pun demikian Tuhan, berilah keteguhan dan kekuatan bagi kami dan semua pendengar ini, supaya walau banyak hambatan dan rintangan, kami tidak akan pernah mundur dan berhenti bersekutu dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus kami bersyukur. Amin.